Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kirani Aulia Putri. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang profesi trainer SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan juga tantangan dari trainer SDM itu sendiri. Trainer SDM adalah seseorang yang bertugas merancang, mengembangkan, dan memfasilitasi program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetisi karyawan dengan tujuan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan juga efektif bagi organisasi. Lalu yang kedua ada tantangan trainer SDM di masa depan. Yang pertama itu ada kurangnya keterlibatan dan komitmen peserta, terus ketidaksesuaian program pelatihan dengan kebutuhan karyawan, terus ada kendala anggaran dan waktu, terus dukungan manajemen yang juga minim sekali, terus kesulitan mengukur efektivitas pelatihan serta perkembangan teknologi dan adaptasi digital. Trainer juga harus menghadapi perbedaan generasi dan latar belakang peserta, serta mampu mengelola konflik dan juga menyampaikan materi yang relevan. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang roadmap dari reskilling dan juga upskilling, yang dimana reskilling adalah proses mempelajari keterampilan baru untuk melakukan pekerjaan yang berbeda, seperti tujuannya membekali karyawan dengan kemampuan yang sepenuhnya baru untuk dapat bertransisi ke peran pekerjaan yang berbeda. Sementara untuk upskilling adalah pengembangan keterampilan yang sudah ada untuk meningkatkan kinerja dalam peran saat ini atau mempersiapkan diri untuk promosi, seperti maksudnya memperdalam atau memperluas keterampilan yang sudah dimiliki karyawan agar lebih efektif dalam peran mereka saat ini dan untuk mempersiapkan mereka menghadapi tanggung jawab yang lebih besar atau promosi di tahun berikutnya atau di masa depan. Yang selanjutnya kita masuk pada fokus keterampilan dari upskilling dan juga reskilling. Yang pertama ada hard skill. Di dalam reskilling, hard skill terdapat mengolah LMS dan juga chatbot training tools, yang dimana penggunaan platform manajemen pembelajaran LMS ini menguasai platform LMS untuk mengelola konten, mengorganisasi peserta dan melacak kemajuan mereka. Lalu untuk chatbot training tools itu ada natural language processing, atau memahami bagaimana chatbot mengenali input teks dan penggunaan, juga membuat alur percakapan serta memberi contoh percakapan untuk melatih chatbot agar bisa menjawab dengan akurat. Selanjutnya ada upskilling dari hard skill. Upskill dari hard skill ini meningkatkan pengetahuan tentang berbagai macam cara bermedia sosial. Dan selanjutnya kita masuk pada soft skill. Reskilling dari soft skill tersebut, yang pertama ada fasilitator, yang mana kita bisa menjadi fasilitator yang mampu menggali ide, juga memandu diskusi serta memberi feedback personal. Yang kedua ada adaptasi, yang mana mampu cepat belajar teknologi, fleksibel dan juga fleksibel menghadapi perubahan format seperti dari offline ke online, dari online ke hybrid. Lalu yang ketiga ada komunikasi. Reskilling dari komunikasi ini kita mampu bercerita, menggunakan analogi dan komunikasi persuasif untuk membuat peserta terhubung dengan materi. Yang mana upskilling ini meningkatkan kepekaan terhadap emosi dan juga membangun suasana pendekatan dengan masyarakat. Lalu masuk yang ketiga ada digital skill, yang mana digital skill ini di reskillingnya ada learning content creation, atau yang disebut membuat desain konten digital, yang mana dari membuat model cetak menjadi desain modul digital seperti video interaktif, terus micro learning dan juga infografis. Contohnya seperti Canva, Camtasia atau storyline lainnya. Terus yang untuk reskillingnya kita ada untuk upskillingnya kita bisa membuat pelatihan atau meningkatkan kreativitas tentang konten-konten selanjutnya. Ya, yang selanjutnya kita masuk pada inovasi dari trainer SDM.
saya menggunakan 3L yang bisa disebut learn, launch, atau level up. Yang mana pertama ada learn. Learn ini berarti artinya kita belajar atau mengeksplorasi tentang dengan mengikuti micro learning atau yang disebut webinar, kursus singkat dan podcast harian. Atau yang kedua bisa membaca satu buku tentang leadership, psikologi kerja, dan teknologi SDM, sumber daya manusia. Terus ada juga kolaborasi dengan trainer lain untuk tukar insight. Yang kedua ada launch. Launch ini adalah praktik atau aksi konkret yang mana kita bisa menerapkan teknik baru di sesi training, contohnya seperti gamifikasi atau simulasi kasus nyata. Bisa juga kita membuat mini project, misalnya desain modul online untuk satu topik, atau kita juga bisa mendokumentasi video pendek atau artikel sebagai portofolio. Terus yang ketiga ada level up. Level up ini maksudnya adalah evaluasi dari inovasi tersebut, seperti meminta feedback dari peserta training, mengembangkan toolkit atau template panduan kuis digital sendiri, dan juga uji coba metode kreatif, role-play interaktif, atau AI tools. Dan dilanjut, yang terakhir ada dampak. Bagaimana sih pembelajaran sepanjang hayat ini bisa membantu trainer sumber daya manusia dan juga masyarakat? Pembelajaran sepanjang hayat ini tentunya sangat penting, ibarat seperti oksigen bagi profesi trainer SDM, sekaligus punya dampak besar bagi masyarakat. Bagi profesi trainer SDM, pembelajaran sepanjang hayat ini memberikan dampak adaptif terhadap perubahan kerja, meningkatkan kredibilitas dan juga daya saing, serta menciptakan inovasi dan pelatihan. Namun untuk bagi masyarakat, pembelajaran sepanjang hayat ini dapat membantu masyarakat untuk mendorong budaya belajar tanpa batas usia, membuka akses belajar yang lebih fleksibel, dan membangun daya tahan sosial dan juga ekonomi. Sekian pemaparan singkat materi yang bisa saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.